Dan bagaimana persiapan KPU Jakarta jelang pencoblosan Pilkada 2024? Kita tanyakan kepada reporter TV One, sudah ada Herninda Febiola yang berada di kantor KPU Jakarta. Herninda, bagaimana dengan persiapan logistik untuk Pilkada Jakarta? Apa sudah dipastikan siap? Silakan, Herninda. Ya, selamat siang Windy dan juga pemirsa. Memang benar pada tanggal 27 November 2024 kita akan bersama-sama datang ke TPS untuk mengisi surat suara dalam rangka Pilkada serentak 2024 dan sejumlah wilayah tentunya sudah melakukan persiapan, dan salah satunya saya berada di kantor KPUD Provinsi DKI Jakarta, yang mana saya sudah bersama narsum saya Pak Dodi Wijaya selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara ya Pak ya. Terkait persiapan dari pihak KPU seperti apa sih Pak untuk menjelang pencoblosan? Ya, saat ini KPU DKI Jakarta sudah 95% ya untuk persiapan terutama distribusi logistik dari kantor KPU di tingkat kecamatan, PPK, ke tingkat KPPS atau TPS melalui PPS nanti akan disalurkan paling lama besok atau H-1. Selebihnya nanti kecuali Pulau Seribu ya, itu akan dikirimkan hari ini sudah mulai pemberangkatan, nanti jam 1 siang itu akan dikirim ke Pulau Seribu seperti itu. Nah, total surat suara yang sudah disiapkan dari pihak KPU termasuk surat yang untuk cadangannya berapa Pak? Ya, untuk pemilih kita kan 8,2 juta ya, kemudian cadangan 2,5% dari tiap DPT per TPS itu sekitar 200.000, jadi kita cetak surat suara 8,4 juta surat suara yang kami distribusikan sampai ke tingkat TPS seperti itu. Paling banyak surat suara yang disiapkan untuk daerah mana Pak? Tentu saja di Jakarta Timur ya, karena pemilih terbesar, jadi kita akan berikan lebih banyak alokasi surat-surat sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetapnya seperti itu. Terkait TPS di kondisi khusus seperti mengingat sekarang musim hujan, ini di persiapannya seperti apa Pak? Semua TPS kami perlakukan sama ya, kecuali memang TPS di lokasi khusus seperti lapas dan rutan maupun lembaga pemasyarakatan khusus anak atau LPKA. Itu kami berikan mitigasi misalnya terkait dengan koordinasi dengan BPBD. Jadi kami sudah memetakan ada 571 sampai 572, tadi ada penambahan 1 TPS itu yang berpotensi rawan banjir. Ini sifatnya potensial ya, tidak pasti akan selalu terjadi banjir. Pertama nanti bisa kita gunakan, kita minta untuk bantuan pompa mobile supaya banjir itu segera surut, atau kita kirimkan perahu karet untuk mengantarkan pemilih atau petugas kami. Kemudian kalau situasi memang tidak memungkinkan, kami akan lakukan relokasi TPS. Yang penting penyelenggaraan pilkada tetap bisa berlangsung. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Kami mengusulkan untuk penggunaan teknologi modifikasi cuaca atau TMC agar 26 sampai 27 itu bisa berlangsung kondusif di Jakarta seperti itu. Terkait TPS untuk masyarakat yang dengan kondisi khusus seperti disabilitas dan tunanetra seperti apa Pak? Untuk pemilih dengan disabilitas kami siapkan pertama template ya, alat bantu tunanetra berupa template braille, sehingga mereka bisa memilih secara, dengan keterbatasannya mereka bisa mengenali calonnya yang mereka bisa memilih secara mandiri. Bagi yang tidak bisa memilih secara mandiri karena keterbatasan, boleh didampingi oleh pendamping ya, itu dengan mengisi formulir C pendamping untuk menjaga kerahasiaan pemilih. Sedangkan untuk pemilih yang kondisinya sakit, dia tidak bisa ke TPS, kami akan layani KPPS dari TPS akan mendatangi rumah-rumah warga pukul 12 sampai dengan pukul 13 seperti itu. Baik, berarti artinya ini sudah 95% ya Pak ya, sekitar presentasinya untuk persiapan dari pihak KPU Provinsi DKI Jakarta. Oke, baik pemirsa dan juga Windy, begitulah keterangan dari Pak Dodi selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara untuk Pilkada serentak yang dilakukan di DKI Jakarta. Ini persiapannya sudah cukup rampung ya, dan juga tadi ada beberapa persiapan seperti surat suara cadangan, lalu kondisi-kondisi TPS yang secara khusus ini pihak dari KPU Provinsi DKI Jakarta tentunya sudah mempertimbangkan dan juga menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya dalam rangka kondisi khusus di beberapa masyarakat dan juga lokasi TPS. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Herninda Febiola melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.